Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 1 ayat 1 demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, apa yang biasanya kita pikirkan ketika mendengar kata firman Allah? Alkitab? Benar, Alkitab adalah firman Allah. Tetapi Yohanes juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itulah Sang Firman yang hidup. Jadi, firman Allah bukan sekedar kata-kata, melainkan pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia datang ke dunia agar melalui Dia kita dapat mengenal Allah. Maka, ketika kita membaca Alkitab, kita harus sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah sendiri, bukan sekedar sedang membaca sebuah buku cerita, buku sejarah, biografi, dan lain sebagainya. Jika kita membaca Alkitab hanya sekedar sebagai membaca buku, apalagi dengan sikap, saya sudah tahu ceritanya karena sejak kecil sudah mendengar atau membacanya berkali-kali, maka selain fokus kita salah, kita bisa justru menempatkan diri kita di atas Alkitab. Akibatnya kita tidak mendapat berkat rohani apapun, bahkan bisa gagal paham terhadap maksud Tuhan. Sebaliknya, jika kita membaca Alkitab dengan kesadaran bahwa kita sedang menghadap Bapa di sorga yang sangat rindu untuk membagikan isi hatinya kepada anak-anaknya, dan kita membuka hati seluas-luasnya untuk mendengarkan Dia, maka hati kita akan menjadi peka terhadap apa yang Tuhan mau katakan di dalam hati kita. Jika itu terjadi, kita akan bersukacita karena mendapati bahwa apa yang Dia firmankan itu sesuai dengan apa yang sedang kita gumulkan. Saudara, semua renungan yang saya posting telah lebih dulu berbicara kepada saya tepat pada saat saya membutuhkannya. Saudara, jika kita sudah terbiasa membaca Alkitab dengan sikap yang benar, maka hati kita akan semakin peka terhadap suara Tuhan. Bukan hanya ketika kita sedang membaca Alkitab, tetapi juga ketika kita menghadapi situasi di mana kita membutuhkan arahnya. Tuhan akan mengingatkan kita kepada firman-Nya yang pernah kita baca. Dan itu luar biasa, saudara. Suatu hari saya sangat marah karena kejahatan nampak menang. Tetapi tiba-tiba Mazmur 37 berbicara di hati saya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika saya menjawab, "Ya Tuhan," hati saya langsung seperti disiram air dingin. Bukankah suatu anugerah yang luar biasa jikalau Allah yang Maha Kuasa berkenan membagikan isi hatinya kepada saudara dan saya? Siapakah kita sehingga kita boleh menerima kasih karunia yang begitu besar itu? Alangkah ruginya jika kita mengabaikan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu marilah kita mulai membaca Alkitab dengan hati yang terbuka terhadap apa yang Tuhan ingin katakan. Dan dengan kerinduan yang besar untuk melakukan dan mengalami kasih-Nya dalam hidup kita. Amin.